Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Fatira Abda Basir. Saya adalah mahasiswa psikologi angkatan 23 dari Universitas Negeri Makassar. Sebelum itu, izinkan saya mencatat video segala sesuatu hal yang di pagi hari ini yang kita lakukan dalam sesi wawancara. Apakah boleh? Boleh, boleh. Baik, Kak, terima kasih. Kalau boleh tahu namanya kakak siapa? Saya dengan R. Kakak tinggal di mana? Saya tinggal di Tatakan. Perjalanannya ke sini bagaimana, Kak? Alhamdulillah lancar, baik. Tidak ada halangan ya, Kak? Tidak ada aman. Kakak ke sini sudah makan? Sudah sahabat tadi. Oke, baik. Tujuannya kakak menemui saya untuk apa ya? Saya ingin konsultasi terkait masalah saya. Masalah saya itu soal fenomena kepercayaan atau kecemburuan dengan pasangan saya. Oke, baik. Bisakah kakak menceritakan pengalaman pribadi terkait kepercayaan atau kecemburuan dalam hubungan asmaranya kakak? Jadi hubungan saya dengan pasangan saya itu sebenarnya baik, tidak ada masalah yang bisa dianggap serius. Hanya saja antara saya dengan pasangan itu kami sering mengalami yang namanya kecemburuan ataupun tidak percaya satu sama lain, baik di lingkungan kerja saya maupun di lingkungan kampus dari pasangan saya. Kalau dari pengamatan saya, penyebabnya itu mungkin karena ya kita komunikasi. Jadi kita tidak memiliki komunikasi yang baik satu sama lain, terutama di lingkup pribadi masing-masing seperti di kampus atau di tempat kerja saya. Seperti itu. Kalau boleh tahu, dalam selain dari komunikasi yang kakak sebutkan, boleh saya tahu komunikasi yang kakak terhadap pasangannya kakak itu seperti apa ya, yang sampai-sampai pasangannya itu tidak percaya bahwa apa yang kakak lakukan itu dia pikir enggak, pasanganku tidak gini, ataukah pernahkah pasangannya kakak menceritakan tentang pengalamannya dia terhadap masa lalunya dan dia menceritakan ke kakak agar kakak itu bisa berhati-hati terhadap ceritanya dia, ataukah ada hal faktor lain selain yang saya katakan? Kalau saya sendiri, ya, saya cukup terbuka ke pasangan saya. Saya jarang menyembunyikan sesuatu. Terus kalau soal masa lalu menurut saya dalam satu hubungan itu, masa lalu itu bukan sesuatu yang jadi bagian saya, terutama dari pasangan saya. Saya tidak mau tahu masa lalunya seperti apa ya. Itu kan masa lalu yang terjadi itu belum sama saya dan itu bukan sesuatu yang pantas untuk dia bawa ke saya. Jadi ya hubungannya dengan saya ya dengan saya, bukan soal masa lalunya atau apa. Karena kan saya juga punya masa depan, saya menjalani hubungan itu punya tujuan dan kalau saya menjalani hubungan hanya untuk mengamati masa lalunya atau meladeni masa lalunya ya itu bukan sesuatu yang bisa dibawa. Terus kalau soal kepercayaan atau kecemburuannya lagi itu mungkin entah dari masa lalunya seperti apa, tapi menurut saya ada beberapa hal yang bisa dibilang cukup berlebihan. Apalagi kan saya orangnya kerja, apalagi saya juga kerja di beberapa tempat, terus banyak lawan jenis yang jadi rekan kerja saya, terus komunikasi ya sudah pasti saya punya komunikasi dengan teman kerja saya. Jadi kalau pasangan saya cemburu berlebihan ya itu menjadi masalah utama saya dalam konsultasi saya kali ini seperti itu. Baik, kalau boleh tahu dalam konteks yang berlebihannya itu seperti apa, bisa diceritakan? Konteks berlebihannya itu ya tentu saja jadi kayak saya chattingan atau mungkin ngobrol lah dengan teman kerja saya, tapi dia sudah keberatan, dia sudah cemburu. Itu kan sesuatu yang berlebihan. Padahal ini kan saya seorang profesional. Mau tidak mau kan di kantor saya harus menjalani pekerjaan saya, entah berbicara, berdiskusi dengan rekan kerja saya itu sudah sebuah kewajiban. Sedangkan kalau saya dibatasi itu berarti sikap profesional saya perlu dipertanyakan di kantor. Seperti itu. Oke, baik.
faktor yang memengaruhi dari kecemburuan terhadap pasangannya kakak itu yang berlebihan, apakah ada faktor lain? Oh, menurut saya mungkin karena dia agak kurang setuju sih saya kerja di tempat saya yang pertama. Cuman kan saya juga sudah punya tempat kerja lain meskipun masih kerja di tempat yang pertama. Ya walaupun tidak cemburu ya, walaupun tidak setuju atau kurang setuju di tempat kerja saya yang pertama, tapi kan di sana pun saya cuman orang yang sedang bekerja, bukan melakukan hal-hal yang lain, tapi memang fokusnya kan bekerja. Terus kan penghasilan ataupun uang dari tempat saya kerja juga kan digunakan bersama, bukan untuk diri saya sendiri atau kepentingan pribadi saya sendiri, tapi itu untuk kebaikan saya bersama dengan pasangan saya. Seperti itu. Boleh saya tahu selain faktor tentang komunikasi, chattingan ataupun kedekatan di kantor, ada faktor lain yang menyebabkan pasangan Anda itu bisa cemburu terhadap Anda? Kalau itu saya kurang tahu sih ya. Mungkin karena pasangan saya memang orangnya posesif atau terlalu takut lah saya direbut sama orang lain. Apalagi kan saya cukup dibilang ganteng lah orangnya. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Resiko orang ganteng. Masalah ya Pak. Oke Kak, kalau boleh tahu, adakah hal yang pernah pasangan Anda menceritakan ke kakak sendiri tentang dia cemburu dalam konteks lain yang kakak sebutkan? Um, Kalau menceritakan soal dia cemburu selain dari konteks yang saya sebutkan ya sebenarnya kurang sih. Soalnya kan dia cemburunya itu kadang ya cemburu marah-marah saja tanpa alasan yang jelas gitu, cemburu bilang kenapa ini chat ini ya padahal kan alasannya jelas kenapa kita chattingan dan segala macam. Terus ada satu kejadian juga dia cemburu soal teman kantor saya tuh nitip apa gitu, nitip durian. Terus saya sih nggak beli, tapi dia merasa cemburu. Kenapa nitip-nitip gitu? Ya, padahal kan di kantor juga saya suka nitip sama orang lain ya, suka nitip dibeliin kopi atau apa. Jadi ya, ya namanya teman sekantor pasti kita sama-sama cari mudahnya gitu, cari gampangnya lah. Gitu. Bisa diceritakan perlakuannya kakak terhadap pasangan kakak seperti apa? Perlakuan saya ke pasangan saya itu cukup baik ya. Saya perhatian, terus ya bahkan makannya pun tiap hari saya ingatkan seperti itu. Selain itu ada lagi kak? Tidak ada sih. Kalau boleh tahu kak, bisa dideskripsikan dinamika hubungan asmara yang pernah kakak jalani terhadap pasangannya kakak? Kalau boleh tahu dinamika itu apa ya? Hubungannya itu seperti kayak ada hal romantis yang pernah kakak lakukan terhadap pasangannya yang membuatnya itu kayak senang dan membuatnya itu bisa tersentuh terhadap apa kesalahan yang pernah kakak lakukan terhadap pasangannya kakak sendiri kayak sempat marah tuh yang tadi kita bilang sempat marah terus setelah dia marah ada hal kayak yang kita lakukan untuk dia membuat dia supaya dia senang agar masalah itu dia tidak mungkin lagi kembali. Oh, kalau dia marah itu tentu ya namanya marah kan ya wajar ya. Cemburu itu atau saling tidak percaya ya mungkin sering terjadi lah di suatu hubungan. Terus yang namanya marah juga ya di mana-mana kan kalau marah pasti ya lebih mengedepankan ego masing-masing. Kalau saya dengan pasangan sih biasanya kalau pasangan saya marah ya saya diamin dulu ya, saya nggak balas chatnya atau kayak bagaimana ya biar tenang dulu baru dibalas gitu. Kalau sudah agak tenang baru dibicarakan baik-baik, dicari solusinya. Biasanya kami ya ujung-ujungnya baikan juga, biasanya langsung ketemu. Itu sih biasanya. Kalau boleh tahu, uh, dalam hubungan asmara yang kakak jalani terhadap pasangannya kakak, tantangan yang sering dihadapi itu apa ya? Oh, kalau tantangannya cukup banyak sih. Bisa diceritakan? Tantangannya itu kayak dia mau cepat-cepat menikah, padahal kan dia tahu situasinya belum ada uang, terus belum lagi di beberapa pihak itu termasuk di pihak keluarganya
banyak yang ngelarang dia soal hubungannya dia dengan saya gitu. Jadi kayak kita itu sangat dibatasi, bahkan kadang kalaupun mau ketemu atau mau teleponan dan segala macam, jadi itu lebih sulit karena ada batas-batas tertentu yang harus dihadapi. Jadi bisa dibilang komunikasi kita itu terputus di situ. Banyak miss yang terjadi karena faktor itu. Oke, tadi ya kakak singgung tentang membatasi chat atau menelpon. Jadi kalau misalnya pasangannya kakak ini ada di rumah, kan otomatis ada orang tuanya nih. Betul. Itu pasangannya kakak sendiri, bagaimana caranya supaya komunikasi ini bisa jalan? Nah, masalahnya di situ. Jadi dia kadang sembunyi-sembunyi, kadang dia ke WC atau ke balkon untuk telepon saya, itu pun nggak pernah lama. Jadinya kan kita kayak sulit untuk saling berkomunikasi, apalagi kalau cuman modal chattingan. Kadang kita kan ngetiknya apa, dia nanggapinnya apa. Jadi kadang kan kayak beda gitu. Padahal kan kadang kita kayak ngetiknya ketawa-ketawa, tapi dia nanggapinnya marah-marah. Itu kan sudah miskomunikasi. Kalaupun kita nelponan kan ya setidaknya ada nadanya kedengaran kah, dia lagi ketawa kah, lagi bicara pelan kah, itu kan kentara. Nah masalahnya kan dia ini sangat terbatas di situ. Makanya komunikasi kita itu sangat terhambat. Ya itu sih kadang yang jadi faktor utama saya sama dia. Selain itu kak, komunikasinya terhadap pasangan kan memang kurang bagus nih. Apalagi pasangannya ini kakak ingin minta menikah. Pernah nggak sih tanya sama pasangannya kakak sendiri apa yang membuat dia sampai ingin memenuhi yang tadi kakak sebut? Yang pertama menikah, yang kedua keluarga melarang, terus yang ketiga memberi apa kayak chat menelpon. Pernahkah dia bertanya tentang apa sih membuatnya ingin cepat dan keluar dari zona-nya ini? Oh iya ya. Kalau menikah sih mungkin dia nggak terlalu betah di rumahnya, jadi mau cepat-cepat menikah supaya bisa sama pasangannya dan segala macam. Atau mungkin ya standar TikTok lah. Mungkin dia terlalu sering geser-geser TikTok, lihat-lihat reels nikah muda gitu yang hidupnya bahagia ya. Padahal kan itu belum tentu seperti itu ya. Yang namanya hidup kan nggak bisa ditebak, nggak bisa dilihat cuma dari reels doang, apalagi konten-konten di TikTok yang dikahan-kahan gitu, jadi agak susah sebenarnya. Tapi ya soal menikah ya saya juga punya tanggung jawab, pasti mengusahakan seperti itu. Selain faktor keluarga, menikah, menelpon, chat, komunikasi, ada lagi selain itu? Mungkin yang mempengaruhi soal kepercayaan antara hubungan kami itu mungkin karena ada beberapa case di awal-awal saat kita berhubungan itu yang sampai membuat saya mungkin jadi agak lebih aware, lebih waspada ke dia, apalagi ke beberapa lingkungannya dia, mungkin dari dia ke kampusnya, ke temannya, ya bisa dibilang karena dia sudah punya rekam jejak seperti itu, jadi ya harus lebih diwaspadai lagi, jangan sampai di kemudian hari ternyata dia seperti itu lagi, begitu. Oke, bisa diceritakan yang kurang aware-nya itu seperti apa ya kak? Oh, awalnya itu misalnya kayak ya anggap saja dia ini pernah dekat sama temannya, namanya mungkin si B ya. Si B ini cukup dekat sama dia. Sampai-sampai ini pacar saya ini sudah menganggap kayak mood boosternya banget gitu dia. Nah itu saya sempat dapat chatnya, nah di situ sempat kita ada masalah dan saya juga sebenarnya sudah kehabisan bensin di situ untuk sama dia. Cuman ada pertimbangan-pertimbangan lain, faktor lain ya. Jadi kita masih tetap sama sampai sekarang. Cuman dia juga janji katanya mau berubah, tapi yang namanya sudah terjadi di masa lalu, ya namanya uh, orang sudah berbuat pasti bagaimanapun pasti bakalan tetap diwaspadai buat kedepannya. Toh di masa lalu dia sudah seperti itu, jadi di masa depan ya tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, tapi ya semoga tidak. Kalau hal itu
nyatanya nanti terjadi terus bisa dibilang hubungan kakak sudah lama yang sama pasangannya, apa yang faktor yang akan kakak lakukan ke depannya terhadap pasangan kakak kalau misalnya itu terjadi lagi Oh, kedua in kali? the case ya. In the case itu sebenarnya sudah last choice ya. Jadi kalau terjadi lagi mungkin ya sudah benar-benar bakalan kehabisan bensin saat itu juga. Karena kan itu sudah hitungannya ya sudah dikasih kesempatan satu kali ya. Kalau baru buat lagi sampai dua kali ya berarti memang sudah tidak ada jalan lain. Hubungannya memang sudah tidak sehat dan tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Bisa saya tanggapi sedikit yang Boleh, boleh, boleh. mengenai kakak kan tidak akan kasih dia izin lagi untuk melanjutkan hubungan. Tujuannya kakak melanjutkan hubungan sama pasangan Anda sampai saat ini sejauh ini itu apa yang memegang perjanjian itu bisa sampai seawal ini? Ya, tentu saya setiap orang pasti ada yang namanya bikin kesalahan ya. Itu kan kesalahan, yang namanya kesalahan bisa kita pelajari, bisa kita jadikan pembelajaran. Kecuali kalau memang orangnya yang tidak punya kesadaran di dirinya, orangnya yang memang dari sananya sudah seperti itu ya, itu yang jadi masalahnya kalau sampai kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya masih diulang lagi. Nah itu kan menjadi pertanyaan besar, orangnya ini siap berubah atau tidak. Jadi ya yang namanya kalau kesalahan pertama kan yang seperti itu ya tentu saya juga nggak bisa menyikapi, siapa tahu itu hanya ketidaksengajaan atau apa ya, bisa jadi kan seperti itu. Makanya ya masih perlu dikasih kesempatan, ya bisa dianggap last choice lah buat dia, kesempatan terakhir, setidaknya dia bisa menunjukkan kalau dia benar-benar bisa berubah seperti itu. Apa yang kakak lihat selama ini terhadap pasangan kakak yang dia janji untuk berubah? Apakah ada yang membuatnya kakak bahwa ini orang memang benar-benar berubah di Eh, dalam pandangannya? Kalau benar-benar berubah, menurut saya masih belum sih. Ya mungkin beberapa faktornya dia masih sulit menahan diri dengan lawan jenis. Tentu saja kalau dia ketemu dengan temannya dan segala macam, dia tidak menunjukkan sikap kalau dia ini kadang adalah seorang teman atau seorang yang punya pasangan. Maksud saya adalah artian kadang mereka terlalu dekat atau terlalu seperti apa kayak foto bareng kah atau foto selfie bareng kah. Bahkan dari saya sendiri, saya bukan tipikal orang yang mau terlalu dekat dengan orang, kecuali dengan kayak komunikasi. Itu pun komunikasi saya dengan teman saya, terutama di kantor itu cuma mentok dibahas kerjaan saja. Jadi kayak untuk hana-hana kayak pribadi, bahas-bahas di luar dari pekerjaan itu tidak pernah terjadi. Nah, itu memang jarang. Kalaupun saya ngechat teman saya, mungkin kayak teman saya si W mungkin ya, itu pun saya kadang ngechat cuman ya saya ngebahas buat ngebantu tugas kuliahnya teman saya juga, pasangan saya juga. Jadi kadang kayak tidak ada yang spesifik lah untuk bahasa basi dan segala macam. Memang ada tujuan saya menghubungi, ya dibandingkan dia, kalau dia ketemu ya ya mungkin saling menyapa pagi ya kayak ya mereka kayak menunjukkan kedekatan yang maksimal gitu loh. Sedangkan saya kan ya dulu di masa lalu mungkin saya seperti itu. Saya banyak kenalan seperti itu di kemana-mana pasti kayak disapa, dipanggil samuran. Tapi itu dulu. Saya juga sudah punya pasangan dan itu sudah bukan sesuatu yang terjadi lagi untuk saat ini. Seperti itu. Adakah yang sekelilingnya kakak yang membuat pasangannya kakak itu bisa melakukan hal yang tidak semena-mena, kayak Oh, tidak sebanding dengan apa? menurut saya sih tidak ada alasan ya. Bukan berarti kita melihat sesuatu yang tidak baik di pasangan kita, terus kita mau melakukan hal yang tidak baik juga. Itu kan sesuatu yang kayak, oh pasangan saya ini dekat sama sini, ya udah saya selingkuh aja. Itu kan bukan sesuatu yang baik. Apalagi kan ini cuman kayak abu-abu, dia tidak memastikan dulu cashnya, tapi sudah mengambil tindakan terlebih dahulu yang sebenarnya ini tindakannya sudah jelas-jelas bermasalah. Jadi ya di mana-mana kalau ada masalah ya perlu diselidiki dulu, dipastikan dulu kepastiannya masalahnya apa benar atau tidak sebelum kita mengambil tindakan lebih lanjut. Apalagi kalau mau menuduh yang tidak-tidak segala macam,
itu kan kadang memunculkan stigma ke pasangannya kalau oh kamu ini tukang ini banyak ini punya pacar dan segala macam. Kalau ternyata pasangannya tidak punya dan ternyata muncul di pikirannya stigma kalau bahasa kayak oh daripada saya dituduh ya mending saya ngelakuin saja toh sama saja sama-sama dituduh seperti itu. Oh, jadi menurutnya kakak daripada saya dituduh di difitnah yang kayak memang nyata ini tidak benar. Jadi kakak ingin melakukan hal seperti itu. Kakak tidak mau menegur ke pasangannya, kak bilang adakah yang hal lain yang bisa kita bahas atau adakah hal lain yang bisa membuat jangan dulu untuk ke sana atau ke mengucapkan ranah itu. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya perlu dihindari. Makanya kan saya ke pasangan saya sering bilang ya tidak boleh asal menuduh karena kan tuduhan yang tidak didasari dengan fakta itu kadang bisa dibuat-buat jadi sebuah fakta. Dalam artian kalau kita menuduh seseorang yang tidak, kadang orang itu yang awalnya memang dia tidak melakukan apa-apa, tapi karena lama kelamaan sudah capek, sudah inilah karena tiap hari dituduh dan segala macam, ya bisa-bisa muncul di pikirannya itu bisa saja seperti itu. Ya kalau dari saya sih masih aman ya. Karena kan saya juga masih memperingatkan dia untuk tidak seperti itu. Ya kalaupun dia tidak terima ya itu urusan di belakangan. Setidaknya saya sudah melakukan tanggung jawab saya untuk mengingatkan seperti apa dan itu kembali ke diri masing-masing lagi seperti apa. Oke, baik. Bagaimana kakak biasanya menangani perasaan yang tidak nyaman atau konflik terhadap pasangannya? Kayak perasaannya kakak pas menghadapi tantangan yang sulit yang kakak ceritakan tadi itu seperti apa? Nah, saya tipikal orang yang kayak saya suka menyelesaikan sebuah masalah itu sendiri ya. Kadang kalaupun saya sharing ke orang lain untuk masalah saya itu ya paling memang masalah-masalah itu yang memang memiliki dampak langsung ke pasangan saya atau hubungan langsung ke pasangan saya. Ya nggak mungkin juga kan kalau masalah saya di kantor seperti kerjaan mungkin terus saya mau sharing ke pasangan saya untuk bantu selesaikan ya kan nggak mungkin. Nah makanya mungkin masalah-masalah yang cuma memiliki dampak mungkin seperti kayak masalah keuangan lah atau masalah faktor-faktor lain seperti saya sakit atau apa ya itu memang sesuatu yang harus saya sharing ke dia, minta bantuan ke dia. Terus kalau kayak masalah-masalah kerjaan yang menurut saya kalaupun saya sharing ke dia ya sebenarnya nggak ada penyelesaian masalah di situ. Malahan mungkin ada tambahan-tambahan masalah, malah bakalan bertambah. Siapa tahu dia ngasih saran ini nggak benar atau malah mengoceh atau malah menceramahi itu kan masalah tambahan, bukan penyelesaian masalah. Baik kan dia tipikal kalau yang dikasih tahu itu bukannya ngasih solusi tapi ya ceramah dulu gitu, panjang dulu, dia ngebahas sejarah dulu. Ujung-ujungnya di akhir nggak ada solusi. Nah itu sih masalahnya. Kalau boleh tahu, pas pasangan Anda mengambil sesuatu hal yang kayak keputusan atau cerita-cerita yang dia memaksa bahwa kau harus cerita ini, kau harus cerita itu kan pasti ada hal itu ya yang muncul. Betul, betul. Nah, kakak menanggapi hal itu bagaimana? Apakah kakak memenuhi keinginannya dia kah? Atau kakak malah bilang ke dia bahwa ini seharusnya kamu tidak usah tahu loh, karena ini hal tidak bukan yang bisa dibilang rahasia banget, yang bukan hal yang penting banget buat hubungan kita. Apakah itu ada hal? Ya kalau dibilang hal tidak penting banget ya enggak sih. Apapun hal ya yang namanya pasangan itu memang berhak tahu ya. Apalagi baik yang tidak penting maupun yang penting, dia memang punya hak untuk tahu. Apalagi tapi itu masih dalam konteks hubungan antara saya dan dia pribadinya. Kalau hubungan saya dengan orang lain kan itu sesuatu yang berbeda lagi. Misalnya hubungan saya dengan kantor atau hubungan saya dengan keluarga saya. Meskipun dia kadang dia masih punya akses di situ. Nah, terus masalah lainnya mungkin apa tadi pertanyaannya bisa diulang? Eh, Seperti dia berhak tahu terhadap itu ataukah kakak memberitahu ke dia bahwa oh nggak usah kamu tahu hal ini karena itu kan hal nggak penting.
Oh, kalau hal nggak penting itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan ya. Bukan hal nggak penting, tapi hal-hal yang memang tidak bisa dia campuri. Tapi kalau penting atau tidak penting ya itu sebenarnya dia berhak tahu. Tapi nggak bisa dicampuri dalam artian ya dia berhak tahu. Misal saya gajian, dia berhak tahu saya gajian. Tapi kalau buat mencampuri masalah gaji saya dengan perusahaan, itu bukan sesuatu yang bisa dia campuri. Karena kan gaji saya itu antara saya dengan perusahaan, bukan antara perusahaan dengan dia. Tapi kalau dibilang dia berhak tahu, tentu saja dia berhak tahu. Saya sudah gajian kah atau tidak, cari kabar apakah, nah itu dia berhak tahu. Tapi kalau dia mau protes ke perusahaan soal kenapa sih gini ya, itu kan antara saya sama perusahaan. Kecuali ya kalau dia yang bekerja di perusahaan. Mungkin bisa tukaran saya kali ya yang kuliah dia yang kerja. Adakah yang di pikiran kakak bahwa pengen merasakan hal itu? Oh sering, saya malah kayak saya kuliah aja deh, dia aja yang kerja. Gitu. Lebih enak kayaknya kuliah, nggak apa-apa saya belajar gitu, skripsian sampai 5 kali juga nggak apa-apa. Karena kan kakak bertanya tentang lingkungannya dia di tempat kuliah, dia seperti apa dan bagaimana. Ya namanya tempat kuliah kan lingkungannya pasti ya sudah pasti belajar kan ya, nggak mungkin kan di lingkungannya ada jualan somai atau apa. Ya paling bentuk-bentuk demo, itu pun ya saya rasa dia nggak bakalan ikut demo lah. Toh nggak makan 30 menit saja dia sudah pusing. Jangankan demo, dia pergi nonton ke bioskop aja, pulangnya kau ya, apalagi pergi demo. Ya itu sih. Apa yang membuat seseorang merasa tidak percaya kepada pasangannya? Adakah hal yang membuatnya dia Nah, tidak kembali percaya? lagi ya faktor permasalahan di awal ya. Jadi kayak mungkin ada any case bermasalah di awal, ada kasus yang pada akhirnya ke depannya itu bakalan diwanti-wanti di pasangannya ya. Mungkin dari sisi pasangan saya juga bakalan seperti itu. Ya mungkin dia tahu kalau ya saya sebenarnya dulu juga seperti ini. Ya bisa dibilang buaya lah dulu, punya banyak kenalan dekat, apalagi teman-teman saya bisa dibilang rekan jejak saya itu punya teman yang hampir dibilang 80% itu cewek semua, entah pas di hotel atau di tempat kerja yang sekarang kebanyakan memang cewek. Ya kalaupun dibilang dia cemburu ya itu wajar saja dan tidak ada sih lahan dia nggak boleh cemburu atau nggak boleh negatif thinking dan segala macam, tapi kembali lagi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara berlebihan dalam artian harus dibesar-besarkan dan segala macam seperti itu. Oke, baik. Adakah hal yang kayak gini nih, pasangan saya bisa dibilang terlalu posesif banget, yang banyak nih ya, saya lihat kebanyakan laki-laki di luar sana yang bahkan bisa dibilang sudah terlalu diposesifkan sama ceweknya dan segala macam, dia tuh kayak memilih untuk menyerah. Kenapa kakak masih memilih untuk bertahan sama ini? Ya, karena yang namanya posesif itu ya tentu saja posesif itu tandanya pasangan saya ini takut kehilangan saya. Dia itu tandanya memang benar-benar sayang sama saya. Kalau dia cuek-cuek aja saya sama orang lain ya itu yang sebenarnya perlu dipertanyakan. Jadi nggak ada salahnya sih yang namanya cewek posesif ke pasangannya, cewek perhatian, cewek cemburu itu bukan sebuah masalah yang bisa diperdebatkan terlalu jauh. Makanya saya kan bilang masalah seperti itu bukan sesuatu yang salah, tapi tidak harus dibesar-besarkan. Apalagi kalau masalah-masalah soal posesif, cemburu, terus mau dibawa-bawa sampai kayak bisa dan segala macam itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Yang namanya kecemburuan, ketidakpercayaan kan itu kan bisa dibicarakan satu sama lain. Walaupun ya kadang-kadang bakalan tetap muncul lagi, tetap ada lagi. Ya seperti itu. Kalau boleh tahu, selain dari kata posesif, adakah hal yang membuat bahwa saya singgung kembali ya, yang jawabannya kakak yang tadi mengenai pasangannya kakak itu, kelakuannya kakak pernah menjadi seperti boya. Pas kakak sama dia, apa yang membuatnya kakak itu bisa berubah?
terhadap untuk dia? Maksudnya? Apa yang membuat di pikiran kakak bahwa saya harus berubah, saya punya pasangan, saya tidak harus seperti ini lagi. Kayak habis masanya untuk melakukan hal itu. Apa yang membuatnya kakak bisa melakukan hal itu untuk dia? Itu karena ya tentu saja yang pertama saya cukup menghargai dia itu hanya tidak pelimpan kalau soal masalah, apalagi kalau saya punya masalah dia kadang jadi orang nomor satu yang berdiri di depan saya, membantu saya menyelesaikan masalah saya, yang meskipun kadang sebenarnya cuma menambah masalah, tapi it's okay lah, setidaknya dia sudah membantu, tidak peduli resikonya apa, ya, tapi dia menurut saya dia masih jadi orang pertama yang selalu ada buat saya, dan ya itu sebuah hadiah besar lah yang harus saya berikan ke dia, kalau saya itu sebenarnya benar-benar setia juga sama dia dan benar-benar cuman sama dia seperti itu. Adakah di pikirannya kakak bahwa masih banyak lah perempuan di luar sana? Oh ya, kalau itu memang masih banyak, malahan di tempat kerja saya itu kebanyakan jauh lebih cantik ya sama dia. Itu sebenarnya nggak ada apa-apanya sih dibanding. Nah, tapi ya kembali lagi, cantik itu relatif ya. Cewek manapun itu pasti bisa cantik, dan cewek manapun bakalan cantik di mata yang tepat. Seperti itu. Oke. Kalau boleh Kak juga tahu hal-hal yang selain dari kata negatif nih, yang permasalahan, ada bisa diceritakan sedikit tentang kebahagiaannya kakak terhadap pasangannya kakak seperti apa? Oh ya, ada banyak. Misalnya kayak saya itu bukan tipikal orang yang suka kemana-mana ya. Jadi ya saya dapat pasangan itu yang suka kemana-mana. Jadinya saya juga punya pengalaman ya kemana-mana itu. Jadi apalagi kayak ke ke mall atau kemana, saya tuh bukan tipikal orang yang suka ke situ. Saya lebih suka ke tempat-tempat yang sunyi dan segala macam. Jadi pengalaman-pengalaman saya yang saya dapat kayak jalan-jalan di mall meskipun nggak belanja ya, ataupun nonton, itu saya dapatkan pengalaman seperti itu tentu saja dari pasangan saya. Atau makan makanan mewah gitu, makan palu basah itu termasuk mewah ya. Jadi ya, makan-makan seperti itu sebenarnya saya dapatkan sama pasangan saya ya. Faktornya yang bisa rubah kakak terhadap pasangan kakak itu seperti apa? Faktor maksudnya? Perubahan yang awalnya kakak, yang kakak bilang ya kita tidak suka keramaian ya. Iya betul. Apa sih yang bisa, kenapa bisa pasangan tak bisa kita buat untuk bisa berubah Ya jauh? sebenarnya karena terpaksa sih ya. Kalau saya ajak ke kesepian pasti udah nggak mau. Kalau saya ajak di tempat-tempat yang sepi, jadi mau tidak mau saya ikut di tempat yang dia pilih. Tapi ya ujung-ujungnya saya juga terbawa sesuatu. It's okay, masih ya ikut have fun lah lihat dia gitu. Oke, apa dampak dari perasaan yang tidak percaya terhadap kakak jalani atau kakak mati? Yang kakak tidak mati deh, ya tidak kepercayaannya kakak terhadap pasangan. Ya tentu ya dampaknya pasti dalam hubungan saya sama dia itu kita sering cekcok, mungkin sering berkelahi. Terus dampak-dampak yang lain itu ya banyak faktor-faktornya ya mungkin agak sulit dijelaskan di sini ya, mungkin karena durasi atau apa ya, saya juga ada meeting 30 menit lagi. Jadi memang itu jadi masalah yang sering terjadi lah dalam satu hubungan. Namanya tidak saling percaya, ya namanya masalah pasti bakalan datang, dan itu tergantung dari saya lagi dengan pasangan saya bagaimana, apa masalahnya bisa diselesaikan, dibicarakan baik-baik. Ya kalaupun tidak ya harus dipaksakan lah selesai baik-baik gitu. Apapun risikonya ya kak, Betul. apapun tantangannya, Betul. walaupun orang ketiga ini tiba-tiba masuk, apakah Ya, itu masih bisa di... kalau orang ketiga ya kembali lagi ya kan saya sudah kasih dia last choice soal orang ketiga. Jadi kalau yang namanya orang ketiga, saya bukan orang yang toleran. Apapun alasannya, apapun resikonya, namanya orang ketiga itu berarti sudah menyalahi suatu hubungan. Kalau dibilang dia bikin kesalahan segala macam, banyak kesalahan ya, it's okay ya namanya kesalahan kan pasti bisa terjadi. Tapi kalau sudah
masalah orang ketiga itu berarti kan bukan kesalahan lagi, tapi itu maksudnya jadi kayak pengkhianatan seperti itu. Eh, saya boleh tahu pesannya kakak jalani hubungan terhadap pasangannya kakak ini seperti apa? Ya, kalau dibilang perasaan ya kadang ada rasa lelah, ada rasa capek, kadang ya banyak lah. Kadang kita happy juga, sama-sama senang jalan-jalan ke sana kemari. Ya harapannya sih ya semoga kedepannya bisa lebih bahagia lagi lah. Yang sedih-sedihnya itu dikurangi dulu, apalagi marah-marahnya gitu. Kalau apa yang sering pasangan anda ini marah-marah terhadap kakak sendiri? Ya, Kalau boleh tahu. kembali lagi soal yang saya bicarakan tadi, masalah kepercayaan, masalah cemburunya dia dan segala macam, ya itu faktor-faktor dia yang bisa bikin marah-marah sih gitu. Kalau saya boleh tahu, hal apa yang kakak lakukan terhadap pasangannya kakak sampai-sampai pasangannya kakak ini bisa marah-marah terhadap kakak? Sebenarnya nggak ada, sebenarnya saya kan enteng orangnya ya. Saya bangun tidur cepat, kayak rajin sholat. Jadi kadang juga saya bingung, ini sebenarnya marah kayak gimana? Ya ada sih pengalaman kayak kita lewat di masjid terus masjidnya itu bunyi apa itu sudah terus dia sakit kepala. Sebenarnya curiga saya di situ kayak dia kerasukan jin. Cuman masih saya pantau juga kelanjutannya. Mungkin waktu dekat ini mau saya rukia dulu itu sih. Selain itu, pernah kakak bertanya bahwa eh, kenapa bisa marah-marah? Apa salahku? Pernah nggak sih kakak itu bertanya? Nah itu masalahnya. Pas ditanya dia juga cuma ngoceh-ngoceh doang, ngeles-ngeles doang. Jadi kayak susah gitu kalau orang kerasukan jin. Itu sih. Ya, Okay. mungkin langkah awal nanti ya saya rukia dulu mungkin. Bagaimana mengidentifikasikan kecemburuan dalam konteks hubungan asmaranya kakak terhadap pasangan? Ya, itu tadi ya kecemburuan dari faktor eh, lingkungan kerja atau kalau dari saya sendiri kalau cemburu itu paling ke faktor teman-temannya dia mungkin di lingkungan kampus. Tapi ya kembali lagi itu bukan sebuah masalah yang bisa dibilang jarang terjadi ya. Dalam suatu hubungan itu masih sering dan masih normal lah hitungannya. Apa yang biasanya memicu perasaan cemburu dalam suatu hubungan? Hubungannya kakak terhadap pasangan. Nah, kadang itu mungkin dari orangnya juga ya, kadang berlebihan kayak ya orang cuma nitip MP-MP sudah cemburunya kebangetan gitu ya. Itu kan sudah kayak berlebihan ya. Mungkin dia merasa kayak dia tidak diperlakukan yang sama mungkin. Padahal kan dia tiap ke kampus saya bikin bekal dan segala macam. Jadi kadang saya juga nggak tahu sebenarnya ini dia cemburunya di mana. Padahal kan saya sudah perhatian dan segala macam. Saya sempat menyuruh dia bikin saya bekal, tapi sampai sekarang belum dibikinin. Padahal itu kan cuma nasi goreng omelet gitu. Tapi belum dibikinin-bikinin, sedangkan saya ini sering bikinin dia gitu. Itu sih, Kak. Oke. Okay. Bagaimana kecemburuan memengaruhi caranya kakak atau orang lain berinteraksi dengan pasangan kak? Nah, tentu sangat dipengaruhi ya, terutama saya sendiri ya. Semenjak kejadian MP-MP itu ya, saya langsung jadi kayak lebih jaga jarak, lebih jaga komunikasi ke hal lain dan sebenarnya itu punya pengaruh besar terutama di pekerjaan saya. Hal yang seharusnya saya komunikasikan ke tim, komunikasikan ke orang itu saya jadi harus tahan-tahan dulu, nggak boleh asal komunikasi ya. Ya mau bagaimana juga, itu pun kembali ke dia juga ya dia seperti apa ke teman kampusnya, terutama yang lawan jenisnya. Apakah dia sedikit-sedikit bertanya kah ke teman kampusnya? Ya kan nggak logis juga. Pertanyaan satu tambah satu ditanyain ke cowok kan itu sudah bukan bertanya lagi tapi cari perhatian gitu. Uh, Kakak pernah ke kampusnya? Oh sering Uh, numpang makan. Sosial yang kakak lihat perhatikan terhadap pasangannya di kampus itu seperti apa? Oh kalau sosialnya sih ya dia suka caper mungkin ke teman-teman kampusnya berlagak sosok paling kuat di situ ya. Walaupun kadang dia kelihatan kayak
semut gitu. Ya, semut di antara gajah. Maksudnya bisa diceritakan lebih detail? Ya, maksudnya dia tuh kadang kayak merasa kalau dia ini sebenarnya yang terbaik di kampus. Padahal kan seharusnya dia tahu yang namanya setiap orang itu punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Jadi kayak kita tidak berhak untuk berkata kalau kita ini lebih baik dari seseorang. Karena di mana-mana orang lain itu pasti punya sesuatu yang juga lebih baik daripada kita, seperti itu. Apakah kakak pernah cemburu terhadap yang dilakukan pasangannya Ya, di kalau kampus? kelakuannya di pasangannya ya tentu saja sering, terutama kayak sosialnya dia ke teman kampusnya, misalnya ya tiba-tiba dia ikut foto box lah, tiba-tiba dia selfie laporan bareng lah. Nah itu kan ya sesuatu yang bisa dibilang dia harusnya sudah tahu, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oh, dilakukannya lagi, padahal kan dia sudah punya pasangan. Ujung-ujungnya pasti kalau saya melakukan hal yang serupa, ya jangankan selfie atau foto box gitu, saya foto gabungan 60 orang aja dia cemburu. Seperti itu. Adakah faktor eksternal seperti media sosial, lingkungan sosial, atau budaya? Betul, itu faktor eksternal, terutama TikTok itu. Itu kalau nge-scroll TikTok, di TikToknya itu sudah apa itu kata-kata cerita-cerita apa gitu soal cowok, soal kecemburuan, dan dia langsung makan mentah-mentah gitu. Ya jangankan soal TikTok, ya chat-chat hadiah mobil aja yang masuk SMS-nya itu udah percaya kalau dia menang mobil gitu. Apalagi soal TikTok kata-kata yang saya tuh sukses di usia muda, usia 21 sudah nikah apa dan segala macam. Itu dia langsung percaya. Padahal yang bikin TikToknya itu pengangguran. Seperti itu. Jadi ya bisa dibilang di otaknya itu ada standarisasi TikTok lah yang tertanam di pikirannya. Seakan TikTok itu sudah jadi standar atau panduan buat dia harus bagaimana gitu. Pernahkah kakak bertanya terhadap pasangannya bahwa harusnya kita itu begini, begitu, nggak boleh ikuti standarnya ini. Nah, itu sebenarnya sudah pernah saya bahas ya ke pasangan saya kalau TikTok itu aplikasi nggak benar. Sampai sudah di-ban di Amerika juga itu TikTok. Ya, cuma kan yang namanya cewek ya ditanya bagaimanapun, apalagi dia itu tipikal orang keras kepala gitu, ego yang merasa selalu jauh lebih baik daripada orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, lebih tahu dari orang lain ya. Makanya dia kadang mikir kalau apa yang dia dapatkan, apa yang dia tahu itu ya memang sesuatu yang benar, padahal kan belum tentu benar. Jangankan di TikTok, kita baca buku saja itu ya belum tentu benar yang ada di buku. Apalagi ya cuman soal TikTok dan segala macam. Ya kalau dia sudah dapat di TikTok cowok inisial R ini suka begini-begini ya dia langsung overthinking ke pasangannya gitu. Sudah menganggap oh cowokku ternyata seperti ini. Nah itu masalah banget itu. Pernahkah kakak kayak merasa untuk eh, ingin menghapus TikTok Oh pasangannya kalau itu untuk merubah pandangannya terhadap kakak sendiri? kalau itu belum sih ya. Kalaupun saya hapus pasti dia download lagi ya. Yang namanya kan sudah terdoktrin ya sudah sulit dirubah. Kalau itu tinggal tunggu hidayah saja sih. Semoga dapat hidayah. Ya seperti itulah. Eh, pernah kakak sendiri ingin mengubah perilaku ataupun mengubah pandangan pasangannya supaya pasangannya tidak harus mengikuti standar dari aplikasi? Kalau dari saya sih saya suka menyarankan dia nonton anime, tapi katanya nggak jelas. Padahal kan di anime itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil daripada cuma nonton TikTok yang isinya itu nggak jelas semua. Ya kalau soal perilaku ya itu kembali lagi ke individu masing-masing, tidak bisa diubah. Harus sudah kita kesadaran masing-masing. Saya pun ya yang punya perilaku rajin bangun dan segala macam itu
Ya itu kan dari pribadinya saya pun kalau disuruh buat tidur lama-lama pasti nggak bakalan bisa. Saya bakalan tetap bangun sendiri tanpa alarm gitu. Jadi itu kembali ke perilaku masing-masing. Apa dampak jangka panjang dari ketidakpercayaan atau kecemburuan terhadap pasangannya Kak? Ya dampaknya tentu sangat panjang. Apalagi kalau masalah ketidakpercayaan itu bisa ke bawah sampai ke jenjang pernikahan yang namanya kecemburuan. Jadi ya hal seperti itu yang memang jadi masalah dari diri saya, terus masalah saya ke pasangan saya soal ketidakpercayaan itu karena sejauh ini belum ada solusi yang bisa dibilang bisa menutup masalah itu. Solusi yang bisa dibilang bisa membuat saya secara sepenuhnya atau membuat saya benar-benar kembali percaya 100% ke pasangan saya itu tidak ada faktor yang bisa membuat hal itu terjadi dan pasangan saya mungkin merasakan hal yang sama ke dia terus ke saya seperti itu. Seperti itu. Okay. Selain faktor yang kakak sebutkan tadi, adakah hal yang memang kayak kan apalagi kakak ini memendikan nih sama pasangannya. Betul. Terus kalau misalnya faktornya ini di terhadap pasangannya kakak tidak bisa berubah atau susah untuk dirubah, itu bagaimana pertimbangan untuk menikahnya? Ya kalau pertimbangan untuk menikah ya pasti tetap ada, hanya saja yang namanya keretakan itu pasti suatu saat nanti bakalan pecah. Tinggal bagaimana apakah retaknya ini bisa dijaga, bisa ditambalkan dan segala macam. Ya itu kembali lagi kita lihat nanti seperti apa. Kalaupun nanti ternyata pecah dan nggak bisa ditambal lagi ya berarti hubungannya selesai di situ. Tapi bukan berarti kalau gelasnya pecah terus ya kita nggak lanjutin lagi ke pernikahannya, bukan begitu. Walaupun ada keretakan sedikit di hubungannya, ya selama masih belum percaya, kenapa tidak? Toh kedepannya pasti yang seperti itu ada jalan lah. Entahkah jalannya bisa berjalan mulus kah atau jalannya ternyata berakhir negatif sesuai yang mungkin keretakannya jadi semakin parah dan segala macam seperti itu. Adakah kalanya yang kayak kakak ini terhadap pasangannya? Kan apalagi pasangannya ini bisa dibilang posesif sekali. Bisa dibilang yang kayak apa-apa itu selalu dia besar-besarkan, segala macam. Pasti kita sebagai laki-laki kayak merasa, ini orang bisa berhenti? Bisa ini? Kenapa tidak bisa sekali berhenti begitu? Kenapa kayak di pikirannya kakak muak untuk semuanya? Ya kalau muak sih tidak ada ya. Ya kalaupun dia ngoceh ya kadang saya tuh jarang menanggapi dengan serius. Sebenarnya kalaupun dia kayak ngoceh sesuatu, bikin kesalahan ya saya paling ngajakin berdebat sampai mungkin dia menangis sampai 2 ember dulu ya baru saya pahamin lagi, baru saya tenangin lagi. Ya saya kasih pelajaran tipis-tipis lah seperti itu. Pernah kakak bertanya sama pasangannya bahwa apa yang kau lakukan ini tuh sebenarnya udah benar tapi kenapa kau bisa lakukan hal ini sama saya kayak belum apalagi kakak bilang kan belum nyatanya yang sesuai dengan terjadi itu tapi pasangannya sudah menyatakan bahwa kok begini-begini. Oh, itu sebenarnya sering dikasih tahu ya, tapi ya mau bagaimanapun yang namanya orang keras kepala, orang egois gitu, egonya tinggi ya, dikasih tahu bagaimanapun pasti dia bakalan tetap begitu, bakalan tetap kekeh begitu, sampai mungkin ya, kayak tadi, disuruh ngumpulin 2 ember dulu air mata gitu, baru dia kembali lagi, oh iya salah ya tadi ya gitu dikasih pembelajaran lah itu metode yang akhir-akhir ini terpikirkan oleh saya dan mulai saya pakai setiap ada masalah. Walaupun kalau misalnya kakak yang bermasalah itu juga yang akan dilakukan sama pasangannya terus pasangannya terus yang merasa bersalah terhadap sesuatu hal yang terjadi.
Ya tentu saja tidak. Kalaupun memang saya yang salah ya, saya pasti bakalan secara terus terang meminta maaf dan ya saya pasti bakalan langsung mengakui. Ya kecuali kalau masalah saya A tapi yang dibahas A B C D sampai Z ya itu kan sudah hal lain lagi ya. Pasti hanya mungkin saya akui tapi B-nya sampai Z-nya itu tidak. Jadi kan masalahnya apa yang dibahas apa ya itu harus dipertimbangkan seperti itu. Oke, baik. Selain itu ada lagi? Ya selain itu sudah tidak ada sih itu saja sih. Kalau misalnya pasangannya yang kayak selain pasangannya deh dalam dirinya kakak, adakah yang membuat kakak yang kayak ingin disampaikan terhadap pasangannya atau ada hal yang kakak ingin sekali rubah terhadap pasangannya walaupun kakak sempat bilang kepribadiannya itu tidak bisa dirubah dan itu benar memang, tapi namanya manusia ya, pasti kayak ada di dalam lubuk hati tak, aku pasanganku saya ini seperti ini, mau aku pasanganku saya seperti ini, tapi mau dia apa, saya dapat seperti ini. Oh kalau seperti itu sebenarnya tidak ada sih. Saya tidak pernah menilai secara spesifik orang lain ya. Jadi saya cenderung menilai secara keseluruhan dia ini orangnya bernilai A kah, bernilai B kah, atau bernilai C. Ya kalau mau dinilai spesifik ya seseorang pasti punya kesalahan, keburukan, negatifnya masing-masing. Tapi orang juga pasti punya positifnya masing-masing. Nah itu bukan sesuatu yang bisa ditimbang. Bilang orang ini banyak salahnya kah, orang ini banyak benarnya kah. Tapi lebih ke dampaknya gitu. Walaupun orang ini tiap hari bikin salah, terus satu kali bikin benar, tapi kan itu bisa ditimbang juga tiap hari ini salahnya apa dan satu hari ini benarnya apa. Kalau tiap hari salahnya cuma telat bangun, telat ini kah, ya itu kan bisa ditimbang ya kesalahan seperti itu. Ataupun mungkin dia tiap hari perhatian ke, tiap hari ngasih bekal ke dan segala macam, tapi giliran dia bikin salah, dia langsung selingkuh kah atau dia langsung apa itu kan bisa ditimbang. Bukan berarti satu kali kesalahannya itu bisa dimaafkan. Bukan berarti kita mau menilai kalau oh dia ini selama 1 bulan baik, perhatian, terus masa gara-gara satu kesalahannya itu saya mau putuskan dia, ya metodenya bukan seperti itu. Tapi metodenya kan selama dia bikin kesalahan ini, kesalahan apa? Dan selama dia bikin kebaikan ini, kebaikan apa? Itu yang harus ditimbang, itu yang menurut saya jadi pertimbangan. Makanya saya bilang sudah ada spesifik dari penilaian saya ke pasangan saya, entahkah dia baik atau dia buruk, negatif, positif, dan segala macam, itu bukan sesuatu yang spesifik yang bisa dinilai satu persatu, tapi secara keseluruhan dampaknya seperti apa. Kalaupun dia setiap hari bikin kesalahan, dia setiap hari cemburu kah, dia setiap hari posesif kah, tapi dampaknya itu apa? Ya kalau cemburu kan oke, kalau kita ketemu dan segala macam cemburunya hilang, hubungannya pasti bakalan lanjut lagi. Tapi kalau kayak masalah-masalah kayak orang ketiga dan segala macam, walaupun dia ngelakuinnya satu kali, ya itu kan tetap dampaknya besar. Seperti itu. Sebelum kakak memilih pasangannya, otomatis pasti kakak ada namanya PDKT dulu kan. Pas di masa itu, kakak tidak merasakan hal seperti apa terhadap pasangannya. Untuk kenapa kakak mau memulai untuk berpasangan dengan dia? Betul. Realistisnya kan seperti itu ya. Kita pasti sama pasangan ada yang namanya PDKT dulu. Saya PDKT sama pasangan saya PDKT ke saya. Yang namanya orang PDKT kan kita pasti berusaha ngeluarin versi terbaiknya kita. Dalam artian sebenarnya nggak ada yang bisa diambil di PDKT itu. Karena yang bisa kita lihat dari hal seperti PDKT itu pasti secara keseluruhan adalah hal positif. Negatifnya itu pasti keluar belakangan. Dalam artian, kalau kita mau menilai seseorang hanya dari PDKT-nya, itu bukan sesuatu yang bisa dinilai. Karena di mana-mana orang kalau PDKT pasti bakalan berusaha jadi yang terbaik, versi terbaik dari dirinya. Bahkan hal yang tidak ada di dirinya sekalipun bakalan dia ambil, masukin ke dirinya supaya PDKT-nya sukses. Apa yang membuatnya kakak bisa tergila terhadap PDKT-nya sampai percaya bahwa oh ini mungkin terbaik daripada perempuan yang lain?
sebenarnya hal-hal seperti itu tidak ada. Karena kalau saya mau menilai soal PDKT-nya, terus menilai soal hal yang terjadi sekarang, ya dari awal pas PDKT saya memang benar-benar tidak menilai kalau ini versi aslinya. Saya merasa kalau ya ini memang fake. Dan saya pun sama. Saya fake di PDKT itu. Karena kan saya berusaha nunjukin sisi terbaiknya saya. Saya yang perhatian, saya yang rajin bangun, menabung, dan segala macam. Itu pasti bakalan saya tunjukin ke pasangan saya saat PDKT. Karena kan kita tujuannya PDKT itu mau merebut hatinya. Jadi pasti kita harus nunjukin hal-hal terbaiknya kita. Contohnya mungkin ya saat kita di depan dosen mungkin atau saat kita di rumah itu kan pasti berbeda. Ya mungkin pas kita di kampus di depan dosen kita pendiam, penurut, sopan ke dosen. Tapi di rumah kan belum tentu itu kita melakukan hal yang sama. Nah itu sama kayak di kehubungan namanya PDKT kan pasti ya yang baik-baik kita kedepankan dulu, yang disimpan, yang negatif disimpan belakangan dulu dan itu bukan dari saya, pasti dari pasangan saya. Semua orang lah yang PDKT pasti seperti itu. Jadi kalau kita mau menilai dari PDKT-nya seseorang ya itu bukan sesuatu yang bisa dinilai. Karena bisa dibilang ya itu fake. Apalagi bisa dibilang kakak ini buaya ya, maaf, di masa lalunya. Uh, Kenapa kakak bisa kayak kepikiran bahwa bahwa kakak ini mau benar-benar menjalani hubungan sama ini perempuan, apalagi bisa dibilang sebelum datang pasangan tak ini pasti ada orang yang bahwa ada di sentiran tak bahwa mungkin si B deh yang bakal kutemani, bukan si orang baru ini si A pasangannya kakak sekarang. Pasti ada dipikir tak begitu, kenapa kita memilih untuk tetap sama ini orang? Ya namanya hubungan kan pasti ada potensi ya, pasti ada potensi. Orang misalnya kayak misalnya mencari kerja, nggak semua orang kan pas ngelamar kerja dia sudah jago gitu. Tapi perusahaan pasti menilai dia punya potensi apa tidak. Kalau dia punya potensi ya pasti dia bisa diambil terus dikembangkan. Ya hubungan juga seperti itu. Kalau pasangannya kita ini punya potensi yang memang kita rasa cocok ya kenapa tidak. Pasti kedepannya bakalan cocok. Jadi kalau dibilang secara spesifik alasannya apa dan seperti apa tujuannya dan segala macam, sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan, yang bisa dipaparkan, karena pada dasarnya itu kembali ke keyakinannya kita masing-masing. Kita percaya, ada keyakinan yang muncul di diri kita, kalau ini sudah orang yang benar, orang yang tepat, ya kenapa tidak? Pas menjalani hubungan awal, gimana gimana kakak bisa dapat permasalahan terhadap pasangannya di masa dimana? Jadi share. Kalau itu sudah agak lupa sih, tapi titik permasalahannya saya dapat itu mungkin soal dia yang selalu menganggap masalah seperti trauma kah, masalah seperti kejadian-kejadian dia di masa lampau yang menurutnya dia itu sesuatu yang menjadi masalah dan dia selalu jadikan patokan kalau dia takut itu bakalan terjadi di kedepannya. Dan masalah-masalah seperti traumanya itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa saya tanggapi dengan serius, dalam artian memang dia punya masalah, memang dia punya trauma, tapi itu terjadi di dirinya yang versi dulu, bukan di dirinya yang saat ini sebagai pasangan saya. Jadi saya pun kadang sebenarnya saya tidak bisa menerima trauma jenis apapun yang terjadi di masa lalu yang bukan, yang tidak ada sangkut pautnya sama saya, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana caranya kakak bisa mengatasi perasaan yang tidak percaya terhadap pasangannya? Caranya saya mengatasi, sejauh ini saya belum punya masalah, makanya saya mengajukan diri untuk konsultasi terkait masalah saya ini kepada ibu. Siapa tahu bisa diberikan solusi. Karena kan saya ke sini bayar, ngeluangin waktu biar ya
saya dikasih solusi soal masalah saya. Jadi mungkin pertanyaan itu bakalan saya kembalikan ke Ibu, apakah ada masalah, apakah ada solusi yang bisa diberikan, ataupun saran yang bisa diberikan untuk saya. Untuk hal ini, kalau dari saya sendiri, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya untuk mengetahui bagaimana solusi terhadap untuk permasalahan yang kakak hadapi sekarang terhadap pasangannya. Untuk pertanyaan ini belum saya bisa jawab sekarang. Baik. Mungkin nanti di lain waktu saya bisa jawab. Boleh. Selain pertanyaan yang saya ajukan untuk hari ini, ada pertanyaan lain yang ingin? Saya rasa sudah cukup ya. Cukup ya Pak? Cukup. Oke baik, saya juga cukup. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Istirahat yang sudah diluangkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.